Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diberi judul Anugerah Allah. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur buat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tak putus-putusnya kasih-Mu itu terus menjaga dan memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Kami juga bersyukur hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah waktu ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, bagian firman Tuhan ini terambil dari Yunus pasal 2, demikian firman Tuhan. Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari dalam dunia orang mati aku berteriak dan Engkau mendengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, arus air mengepung aku. Segala gelora dan gelombang-Mu menghempaskan aku. Lalu aku berkata, aku telah tersingkir dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra dalam meliputi aku, rumput laut membelit kepalaku. Ke dasar gunung-gunung aku turun, tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Ketika itulah Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang pada berhala yang sia-sia meninggalkan kasih setiamu terhadap mereka. Tetapi aku dengan ucapan syukur aku mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, dari Tuhanlah keselamatan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, lalu Yunus dimuntahkannya ke darat. Saudara, kisah Nabi Yunus melarikan diri di pasal 1 membuktikan bahwa seseorang yang saleh, bahkan seorang nabi juga bisa gagal memahami anugerah dan kasih karunia Allah. Di pasal 2, Yunus mulai paham. Hal itu tampak dari doa syukur yang ia panjatkan di dalam perut ikan. Nabi Yunus mengakui bahwa ia menghadapi situasi tanpa harapan karena tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Semua yang ia banggakan dan ia andalkan dalam hidupnya, statusnya sebagai orang Yahudi maupun kesalehannya, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Saat itulah Nabi Yunus teringat kepada Tuhan dan berharap bahwa doanya sampai di bait Allah yang kudus. Hal ini menunjukkan pengakuan dosa dan momen pertobatannya karena di bait Allah itu terdapat tempat maha kudus, yaitu tempat darah binatang dipersembahkan oleh imam besar untuk pengampunan dosa umat Israel. Nabi Yunus mengakui bahwa bisa keluar dari perut ikan itu hanya bisa terjadi semata-mata karena anugerah Tuhan. Nabi Yunus berdoa, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Dalam Alkitab bahasa Ibrani, kalimat doa ini secara lebih jelas menunjukkan bahwa Nabi Yunus menyebut orang-orang Niniwe yang menyembah berhala sebagai orang-orang yang telah meninggalkan Hesed. Hesed adalah kata Ibrani untuk kasih perjanjian Allah yang menggambarkan anugerahnya yang menebus dan tidak bersyarat yang ia berikan kepada umat Israel. Jadi di ayat 8 ini Nabi Yunus berkata bahwa orang-orang Niniwe itu telah meninggalkan anugerah mereka sendiri. Artinya Nabi Yunus menyadari dan menerima kenyataan bahwa anugerah Allah bagi bangsanya itu juga tersedia bagi penduduk Niniwe. Dengan kesadaran ini ia menambahkan keselamatan dari Tuhan. Keselamatan tidak hanya untuk satu ras atau satu bangsa dan tidak didapatkan berdasarkan perbuatan baik. Keselamatan adalah anugerah Tuhan bagi siapa saja yang mau menerima keselamatan itu. Anugerah Allah atau kasih karunia Allah adalah ajaran unik dari kekristenan.
Memahami atau menerima anugerah atau kasih karunia Allah adalah inti dari Injil. Kolose 1 ayat 6. Jika seorang nabi seperti Yunus bisa buta terhadap anugerah Allah, hal semacam itu juga bisa terjadi pada diri kita. Seperti Nabi Yunus, kita juga bisa melenceng dari panggilan dan tujuan kita jika kita gagal memahami anugerah Tuhan atau melupakan anugerah Tuhan. Evaluasilah hidup Anda. Sudahkah Anda memahami dan menerima kasih karunia Allah yang telah Dia nyatakan dengan sempurna melalui Injil Yesus Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan berbicara kepada kami. Engkau adalah Tuhan yang sudah menawarkan anugerah keselamatan kepada kami. Dan kami bersyukur kami boleh menerimanya di dalam Yesus Kristus. Dan bagi setiap kami yang belum menerima anugerah ini, biarlah Tuhan bukakan kami untuk menerima di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.